Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi minggu ke-9 adalah materi tentang boolean dan operasinya ya. Tapi saya akan tambahkan dengan percabangan ya. Oke, sebetulnya tipe data boolean ini sudah kita pelajari dari pertemuan 1 ke 2 ya. Tapi tidak ada salahnya kita pelajari ulang. Outline-nya seperti ini, tipe data boolean, terus operasi perbandingan, operasi logika, ada contoh soal dan latihan soal ya. Mungkin tidak semuanya kita bahas. Ya, ini tipe data boolean itu sebagaimana yang sudah kita pelajari, nilainya hanya ada 2 ya. Kalau tidak true, terus. Kalau tidak hanya true ya, kalau tidak true ya false ya. Lalu terhadap tipe data boolean ini kita bisa melakukan operasi logika ya dan operasi perbandingan. Operasi ini kita sering juga disebut dengan nama ekspresi ya. Gitu. Kemudian ini yang selanjutnya dapat dibaca, ditulis, dan diproses. Maksudnya ketika kita menginput tipe boolean itu dengan true atau false ya, itu bisa dipahami oleh komputer ya, dapat dibaca gitu. Kemudian dapat ditulis, maksudnya dicetak ke layar. Kemudian dapat diproses juga ya, bisa diperlakukan ya sebagai satu nilai boolean ya, gitu, true dan false itu ya. Kemudian dalam memori disimpan biasanya dalam satu word ya, satu word memori. Untuk peristilahan word ini itu nanti tergantung komputernya ya. Kemudian umumnya berkaitan dengan statement pengkondisian pada struktur kontrol. Jadi tipe data boolean ini digunakan pada struktur kontrol baik percabangan maupun perulangan. Ini ada operasi logika atau boolean. Kok kelewat yang dulu ya, perbandingan. Perbandingan ini comparison, operasi perbandingan ya, atau juga relasi kita sebut. Tipe data operannya ini adalah sama ya. Maksudnya sama ini apa ya? Tipe integer ya sebetulnya. Jadi contohnya ya ini ya, operannya A, ini B, ini sebetulnya variabel kan. Tentu sudah ada nilainya ya. Kalau misalkan belum ada nilainya, ini tidak ada maknanya ya. Jadi kalau misalkan saya deklarasikan A ini sebagai integer dan bernilai misalkan 1, kemudian B sebagai integer bernilai 2 ya. Untuk operasi yang seperti ini tentu kita akan cek ya gitu. Kalau A-nya 1 di atas itu B-nya 2, ini kan tidak sama dengan ya, dan akan bernilai ini false ya gitu. Di sini dituliskan di keterangannya hanya akan true jika nilai A dan B sama gitu. Begitu pula dengan yang lainnya ya. Yang ini tidak sama dengan, terus kemudian lebih besar dari B, terus yang ini A lebih kecil atau sama dengan B, yang ini A lebih kecil dari B, kemudian A lebih besar atau sama dengan B. Saya rasa ini sudah kita pahami ya gitu. Untuk operasi logika dalam bentuk pseudocode dan notasi Go agak beda ya. Untuk pseudocode kita tulis N, dalam Go ada double ampersand ya.
Kemudian untuk OR, di pseudocode ditulis OR, ini ada double yang begini, apa ini double pipe namanya. Terus kalau untuk di not ya, di pseudocode tulisnya not A, di Go ini ada tanda seru A ya. Berbeda dengan operasi relasi atau komparasi, bagian kiri dan kanan dari operasi logika ini ya, A dan B kayak gitu. Ini yang bagian kiri dan bagian kanan. Ini tipe datanya adalah Boolean ya. Jadi ini nilainya bisa true atau false. Yang ini juga bisa true atau false. Atau bisa saja bagian kiri dan kanan itu berupa operasi relasi, misalkan A lebih besar dari B gitu ya, N C sama dengan D misalkan begitu ya. Ini kan ada operasi relasi, ini juga operasi relasi, kemudian digabungkan gitu ya. Dan lebih jauh lagi bisa juga ada operasi aritmetika ya, misalkan A mod 2, ini kan operasi aritmetika ya, sama dengan 0 misalkan, N not B misalkan gitu ya. Nah, bagian ini operasi aritmetika ya, kalau A-nya misalkan nilainya 4, maka A mod 2 ini jadi nilainya 0 ya. Ini kan operasi aritmetika. Disama dengan 0, ini operasi relasi ya. Jadi ini true nilainya ya, karena ini. Terus dikasih N, ini not B, misalkan B-nya false ya, jadi kalau B-nya dipasang false, maka jadi not false, jadi ini true ya. Gitu. Misalkan, nah terakhir ini ada true and true jadi true ya. Oke, kita lanjut. Operator itu memiliki prioritas ya. Maaf nih sob, kok ini ya. Nah, saya lihat tuh, oke. Tapi muncul. Nah, prioritasnya mulai dari operator aritmetika dulu ya. Jadi kalau misalkan kayak tadi, sebelumnya saya tulis tadi A mod 2 sama dengan 0. Ini tentu kan operator operasi aritmetika dulu ya. Gitu. Setelah itu operator perbandingan, lalu kerjakan ini gitu ya. Kemudian ada not. Tadi contohnya misalkan N not B gitu ya. Nah, ini not ini kerjakan dulu, kemudian nanti N lebih dahulu dari OR ya, terakhir OR gitu ya. Ini terkait prioritas pengerjaannya ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh. Ini saya coba jelaskan ya. Barangkali biarpun sudah melihat slide-nya ya, bisa di-download. Barangkali ada yang belum ngeh ya, apa manfaatnya. Untuk melihat apakah bilangan itu positif atau tidak, itu bisa kita cek dengan menggunakan ekspresi yang sederhana ya, kayak gini. Ini ngecek apakah bilangannya positif atau tidak ya. Cukup dengan ngecek lebih besar dari 0. Sekarang kita lihat untuk mengecek apakah usia manusia valid atau tidak valid ya. Ini tidak valid nanyanya. Nah, ini jawabannya belum tentu benar ya. Coba kita lihat. Ini. Usia lebih kecil dari 0 or usia lebih besar dari 120 ya. Asumsikan saja usia manusia itu tidak ada yang lebih besar dari 120 ya. Jadi
kalau misalkan untuk ngecek tidak validnya ya, kalau misalkan nanti pas di input usianya 121 misalkan ya, maka di bagian ini kan true ya, usia lebih di usia lebih kecil dari ini false ya, karena 121 gitu. Tapi di sini usia lebih besar dari 10 ini 121 ini true ya. Jadi kalau false or true ini pasti nilainya true ya. Artinya bahwa usia yang ini tuh yang 121 ini tidak valid gitu ya. Juga kalau ada inputan usia negatif ya, misalkan minus 50, di bagian sininya true ya. Di bagian sininya true, tapi di bagian sininya false. Berarti true dan or false ini true, dan tentu saja angka minus 50 ini tidak valid juga ya untuk melihat usia manusia gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan, langsung tanyakan saja ya di stop penjelasan saya. Lanjut, untuk melihat suatu bilangan X di dalam satu range. Nah, kayak tadi ya yang ditanyakan itu soal listrik ya, ini salah satu contoh. Misalkan saja ini kita ganti soalnya misalkan nilai ujian mahasiswa ya. Tentu nilainya dari 0 hingga 100 ya, kalau skala 100 gitu. Nah, untuk melihat apakah suatu bilangan X adalah satu range, ini cara ngeceknya harus dipecah jadi 2 ya, menggunakan N gitu. Yang pertama dicek batas bawahnya ya, X lebih besar atau sama dengan A ya. Yang batas atas dicek juga X lebih kecil atau sama dengan B gitu ya. Ingat di sininya dikasih N ya, bukan OR begitu. Hanya dalam bahasa Python sih ya yang kayak gini benar ya. Ini Python termasuk bahasa yang ajaib ya. Jadi kalau kita nulis begini, 0 lebih kecil sama dengan X terus lebih kecil. Nah kayak gini ini benar dalam Python ya, tapi di bahasa pemrograman umumnya menyatakan range itu tidak bisa seperti ini ya. Jadi harus kita pecah dan menggunakan operasi logika N. Terus untuk melihat apakah suatu karakter adalah digit angka. Karakter itu di dalam komputer ya, di dalam komputer itu dikenali sebagai bilangan bulat ya. Jadi untuk karakter yang berdasarkan ASCII, kan ada ASCII sama kalau zaman dulu UTF-8 karakter itu. Terus mungkin sekarang sudah ada UTF-16 ya. Nah, jadi untuk yang ASCII itu nanti karakternya hanya sebanyak 256 ya. Jadi nanti 0 sampai 255 bilangannya gitu ya. Nah, oke, lupakan dulu itu. Jadi untuk melihat apakah suatu karakter itu adalah digit angka, maksud karakter digit angka itu bukan integer ya, tapi kayak gini nih. Nah, ini karakter numerik ya, gitu. Nah, angka 2, tapi dia karakter gitu ya. 0, tapi dikasih tanda petik tunggal, ya, itu namanya karakter digit angka. Untuk mengeceknya seperti ini, cukup sederhana ya. Jadi, si karakternya itu harus lebih besar sama dengan karakter 0, dan si karakter itu harus lebih kecil atau sama dengan karakter 9 ya. Nanti kita coba dalam Golang implementasinya seperti apa. Lalu untuk melihat karakter adalah alfabet. Kalau alfabet berarti abjad ya. Mulai dari A kecil sampai A
kecil juga A kapital sampai Z kapital. Cara ngeceknya kita bisa menggunakan dua tipe data boolean. Misalkan huruf kecil ini diassign dengan pengecekannya begini ya. Untuk ngecek apakah si karakternya ada di range dari A hingga Z kecil ya. Kemudian yang huruf besar atau kapital ngeceknya begini ya. Si karakternya mulai dari A kapital sampai Z kapital. Di outputkannya seperti ini. Ini lihat pakai OR ya. Karena kan karakter tidak mungkin di N kan ya. Untuk ngecek dia alfabet atau tidak ya. Harus salah satu aja gitu ya. Sampai sini apakah cukup jelas, aman? Atau ada yang ditanya? Aman, Pak. Oke. Kalau aman, kita lihat ini contoh kesalahan ekspresi. Yang pertama, membuat ranknya terbalik ya. Ini X lebih besar dari 0, X lebih besar lebih kecil dari atau sama dengan 100 ya. Ininya pakai OR. Ini salah ya. Kalau misalkan X-nya 200 ya, berarti X benar di sini ya. X benar di sini, false di sini. Karena ada OR, berarti ini true ya. Padahal misalkan ini X-nya itu adalah nilai ujian ya gitu. Berarti 200 itu ternyata valid ya. Padahal kita ingin yang valid itu dari 0 hingga 100 ya. Ini gara-gara menggunakan OR ya. Ini termasuk kesalahan logika ya. Itu juga minus 10 ya. Minus 10 ternyata di sini false, di sini true karena X-nya lebih kecil atau sama dengan 100 ya. Jadi ini berapapun nilainya, kelihatannya ini pasti bakal true ya. Padahal kita ingin hanya 0 dari 0 sampai 100 ya. Jadi perbaikannya diganti jadi N ya. Lalu yang kedua, melihat satu bilangan X di dalam satu range. Ini kesalahannya, nah ini syntax error. Sebagaimana yang saya sebutkan ya. Hanya dalam Python yang benar ya. Sebaik yang benar adalah dikasih N ya. Gitu. Batas bawah, N, batas atas. Gitu. Kemudian contoh lagi ke error lainnya yang ini. Ini sepertinya ini ada OR dan AND ya. Nah, karena AND itu diprioritaskan dari OR, ini maka pengerjaannya akan seperti ini. Kerjakan dulu yang ini, baru di-OR-kan ya dengan yang ini gitu. Padahal misalkan si programmer tuh inginnya seperti ini. Si OR-nya didahulukan gitu ya. Nah, tentu saja kalau ada yang kayak gini kasusnya kita harus banyak menggunakan kurung dulu ya. N lebih besar dari 2-nya dikurung sampai sini ya, baru di N-kan gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal latihannya. Ini alphanumerik. Alphanumerik itu maksudnya karakter yang dia alfabet, jadi dari A kecil hingga Z kecil ya, dan nah ini adalah alfa. Numeriknya ya bilangan ya 0 sampai 9 gitu. Buatlah sebuah program yang digunakan untuk menampilkan apakah suatu karakter yang diberikan adalah alphanumerik. Masukannya terdiri dari satu karakter K, keluaran berupa boolean yang menyatakan K adalah alphanumerik. Kira-kira maksud dari soal ini paham tidak?
Kebayang, Pak. Bayang. Jadi kalau kita masukin di keyboard ngetik G ya, ini masuk kepada alfabet ya, maka true gitu ya. Tapi kalau yang dolar ya, ini false ya, karena bukan alfabet dan juga bukan numerik. 4 sama E kedeteksinya true gitu ya. Bagaimana cara mengerjakan soal begini? Coba saya ya. Waduh, banyak coretan. Oke, di sini ya. Program tadi alfanumerik ya. Alfanumerik. Kamus K itu besar ya kalau di pseudocode. Algoritmanya baca K. Nah, di bagian ininya apa nih? Kita bikin variabel ini ya. Misalkan tadi alpha ya. Ada lowercase kan. Saya tulis low aja, terus ada uppercase. Satu lagi numerik ya, num. Itu tipe datanya boolean berarti. Untuk ngecek numerik berarti gimana? Ada yang tahu? Gimana, Pak? Tadi kan udah di slide ini. Ada tuh tadi tuh ngecek numerik mana? Nah, ini. Harap lebih kecil sama dengan Berarti karakter lebih besar dari apa? Saya tulis gitu aja ya. Lebih besar dari A kan? Numerik lebih besar dari 0 ya. Pakai sama dengan. Ya enggak? N kok karakter K ya? Maaf ya. Ini kan variabelnya K ya. Terus K lebih kecil sama dengan apa? Z. Numerik Numerik 9 ya, Pak. 9. Terus kalau yang lowercase, saya tulis low ya. Ini K-nya lebih besar dari apa? Dari A kecil ya. Kecil. Terus N, K lebih kecil sama dengan Z kecil. Z kecil. Oke. Terus kalau yang uppercase, K-nya lebih besar sama dengan A kapital. ya, betul. N Dan K lebih kecil sama dengan Z kapital. tinggal di output kan. Nah, ada num, ada low, ada up. Nah, di antaranya pakai apa? Antara output num pakai string ya? Enggak ya? Kan boolean ya. Boolean, tipenya lihat. Oh, pakai dan gitu, Pak. Pakai low up 6
pakai or ya. Pakai atau ya. Oh Iya, iya, pakai or ya. Jadi Salah kan satu karakter masih benar ya, Pak. ya. Pokoknya nih program pengen ngecek kalau kita masukin 0 misalkan dia true ya. Kan true-nya di sini ya. Di sini false, dia nggak peduli ya. Gitu. Oke, kita translasi ke dalam Golang ya. Var k. Kalau di pseudocode char ini kita bisa milih pakai byte atau run ya. Bisa Tapi byte, artinya sama aja ya, Pak? run lebih besar range-nya. Oh, ukurannya ya. Kalau byte ini UINT 8 ya. U itu unsigned, INT 8. Jadi dari 0 sampai 255 ininya. Kalau run, Bilangan. Kalau run 32, UNT 32 ya. Kalau kita lihat. INT 32, bukan UNT ya. Ini lebih banyak lagi ya angkanya. oh, berarti sama? Nggak beda ya Pak sama INT mah ya? Sama-sama integer, cuman kalau yang UNT 8 itu bitnya itu cuman ada 8 gitu ya. Jadi 0, 0, 0, 0, 0. Nah, dari segini ya sampai, nah ini untuk byte ya. Byte itu dari 0000, ini kan nilainya 0 ya kalau dalam desimalnya ya. Nah, kalau yang ini berapa? 1111, 1111, 255 ya. 255. Nah, ini itu berdasarkan kalau kita googling ya, tabel ASCII. Wah, kok ASCII table. Nah, perhatikan nilainya ini. Dari 0 ya desimalnya ya. Sampai yang paling besar 128. 127. 127. Harusnya 2. Bentar ya. Ini nih yang gede ini. Kok 127 ya? Itu masuknya ke INT 8 ya Pak? Dari 0 sampai sebentar ya. Saya mau cek dulu. No, oh iya ya. Ini kan dari min.
Tuh, ini harusnya sampai 255 ya. Tapi Iya Pak, saya ini Pak. kok kenapa? Ada kok Pak ini Pak. Ada ya sampai 255 ya? Ya ada Pak, sampai 255. Kenapa yang di saya nggak muncul yang di sini? Di Oke ini deh ya. Pak, Di apa? yang bawah Pak, yang ke bawah lagi tadi ada. Nah itu Pak yang bawah lagi Pak. Nah itu, yang Microsoft GitHub. Nah ini nih Pak ini, yang biru tuh Pak, ada warna birunya itu. Nih. Iya Pak. Nah, Oh iya. wah, tapi kok nggak jelas ya? Wah, ini safarinya butuh jalan-jalan. Ya udahlah ya. Iya. Kode ASCII itu dari 0 sampai 255 ya. Jadi kalau misalkan kita butuh yang lebih banyak lagi karakternya, kita menggunakan rune ya. Rune itu tadi 32 ya. Kalau 32 berarti ininya digitnya dari mulai 32 banyak ya. Kalau ini kan 8 sama 8 ya. Ini 16 berarti tambah lebih banyak ya pokoknya. 4 miliar kalau nggak salah yang 32 itu jumlahnya. Bilangan ini. Ini 8, ini 8, 16 ya. Tambah lagi. Nah, segini nih. Kebayang kan banyak banget ini untuk ini. Oh, berat kalau ini. Nah, biasanya karakter-karakter yang dari huruf-huruf kanji ya atau Cina itu masuk juga gitu ya. Untuk UTF berapa? UTF 16 atau UTF 32 ya. UTF 8 atau UTF 16 ya. Jadi tinggal deklarasikan saja rune gitu ya. Nah, untuk sementara di kuliah kita ini tidak terlampau rumit ya. Biasanya kalau ini kan karakternya alfabet sama numerik ya. Cukup dideklarasikannya menggunakan byte ya. Oke, nah sekarang untuk membaca input, untuk membaca input satu variabel bertipe karakter itu tidak bisa sembarangan ya. Misalkan ini fmt.scan, gitu ya. Coba kita lihat fmt print line K ya. Wah, rada berat ya komputer saya. Ada aktivitas apa nih? Coba ya kita run ya ini. Saya masukin Q ya. Enter. Ternyata Q dibacanya 0 ya. Jadi tidak bisa diperlakukan kayak integer, boolean atau string sama satu lagi itu lupa, float ya, nggak bisa. Nah, kita gunakan scanf ya. Scanf-nya ini pakai format stringnya menggunakan %C. Jadi ini kalau dibaca maka akan muncul 113 ya. Masih belum sempurna ya. 113 itu bilangan desimal dari karakter key ya. Nah, kalau mau dicetak ini pakai printf ya. %C lagi. /n aja di /n-nya biar
Nah, saya masukin key, maka keluarnya key lagi ya. Itu untuk membaca karakter dan mencetak karakter. Untuk soal kita di sini kita tidak akan mencetak karakter ya. Jadi kita baca dulu, tapi bacanya harus benar-benar gini ya, persen C. Nah, sekarang kita bikin variabel low, up, sama num, itu tipenya boolean. Nah, kemudian kita bikinnya kayak ini ya. Saya kok males ngetiknya, saya copy paste aja ya. Yang sama dengan, yang ini sama dengan, yang ini sama dengan ya. Nah, n-nya kita ganti pakai double ampersand juga. Udah tuh ya. Sama seperti ini, tinggal cetak aja. Ini print line num or low or sama up ya. Nah, oke, kita run. Misalkan kita masukkan G ya, tadi kan ada G ya. Ternyata true ya, G itu adalah alfabet ya. Kalau kita masukkan E, true juga ya. Kalau kita masukkan tanda tadi dolar ya, dolar, maka false ya. Apakah terlihat hasilnya? Ya, terlihat, Pak. Nah, berarti solusi dalam bentuk pseudocode seperti ini, solusi dalam bentuk Golang seperti ini ya. Dengan catatan, perhatikan pembacaan karakternya seperti ini ya. Pakai scanf ya, gitu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Lanjut, Pak. Mantap. Lanjut ya. Oh, kabisat sudah ya. Definisi kabisat itu dulu waktu SD ya. Kalau ditanya sama guru apa tahun kabisat? Tahun yang tidak habis dibagi 4 gitu ya. Betul tidak ya? Atau tahun yang habis dibagi 4? Dulu waktu SD gitu ya. Nah ini nih. Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 4. Padahal definisi yang benar adalah ini ya. Tahun kabisat itu adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100 ya. Kalau kita membuat satu pernyataan ya, misalkan si kabisat kita definisikan sebagai tipe boolean ya, variabel bertipe boolean, maka pernyataan ini ya adalah tahun yang habis dibagi 400 ini kita tulis tahun. Kalau habis dibagi 400 itu artinya apa? Di div 4 Di habis modulus. gitu. Oh, di modulus. Di mod atau di modulus 400, sisanya 0 ya. Ya, ini yang disebut dengan habis dibagi 400. Kalau habis dibagi 4, tahun mod 4 sama dengan 0. Kalau tidak habis dibagi 100, tahun mod tidak sama mod dengan 100, iya, tidak sama dengan 0. Nah, ini kan ada 3 ekspresi
ekspresi relasi ya. Nah, kalau kalian di sini ada atau, berarti di sini or ya. Di sini ada tetapi nih. Kira-kira diterjemahkannya jadi apa tetapi? Dan Ya. Tetapi ini kan berkebalikan dengan itu ya, gitu ya. Jadi ini and. Nah, harus hati-hati sekarang nih. Ada or, ada and. Pengennya yang dikerjakan yang mana dulu nih? oh iya, yang N dulu pasti ya Pak. Nah, ini kalau dibiarkan begini, emang dikerjakan and dulu sih ya. Jadi nggak pakai kurung pun ini pasti benar ya. Ya, tapi kalau mau lebih hati-hati ya kasih gini ya. Jadi tahun mod 400 sama dengan 0 or ini dikasih kurung ya. Tahun mod 4 sama dengan 0 or n tahun mod 100 tidak sama dengan 0 ya. Nah, ini kan tinggal dibikin nanti di print aja ya kabisatnya nanti true atau false ya. Ini kayaknya tidak usah ditunjukin dalam golengnya, nggak usah ya. Oh iya, bayang udah apa jawabannya ya. Bayang ya. Kan kita yang pentingnya ini ya, proses ininya ya. Membuat satu pernyataan menerjemahkan dari kalimat ya. Silakan aja dicoba nanti di editor masing-masing ya, di goleng masing-masing gitu ya. Nah, sekarang segitiga. Buatlah program yang digunakan untuk menentukan apakah nilai 3 bilangan dapat membentuk suatu segitiga. Masukkan terdiri dari 3 bilangan bulat. Keluaran adalah boolean yang menyatakan 3 bilangan bulat dapat membentuk segitiga. Gitu ya. Contohnya nih 555. Ini true, berarti 5 bisa membuat segitiga ya. Ini 5, ini 5, ini 5. Bisa ya? Yang ini ya, oke ya. Nah, terus yang nomor 2, 5, 3, 10. Itu katanya nggak bisa bikin segitiga. Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? 10. Karena nggak nyampe kan ya Pak. Nggak nyampe ya. Iya, Saya tulis 10. ya. Yang ini 10 di sini ya. Terus yang 5 kan setengahnya barangkali ya gini ya. Yang 3 ke sini kan cuman segini Iya. gitu ya. Ini sama ini mau disambungin nggak bisa ya. Paling jadi gini nih. Yang 10 di sini, yang 5 ke sini kan nempel ya di bawah ya. Yang 3 cuman segini nempelnya nih. Ya nggak? Berapa derajat itu ya Pak? Oh, di tanah. Di tanah nempel semua. Tapi yang ujung 5 sama ujung 3 nggak ketemu gitu ya. Jadi ini sama aja garis ya. Bukan segitiga berarti kan. Ya, setuju? Setuju Pak. Bahwa 5, 3, 10 itu false. Tidak bisa membentuk segitiga. Itu ada 4, 5, 0. Ini bisa bikin segitiga nggak? Enggak sama. Kenapa nggak bisa? Karena 0 bukan apa nggak ada Sama ini aja. lagi. Iya. Sama aja Ada cuman sisi. 2 5-nya. Yang 1 4 ke sini, yang 1 5, yang 1 0 di sini. Gitu. Jadi ini nggak bisa. Tapi kalau 6 10 8 bisa ya. Nah, kira-kira polanya apa namanya syarat untuk membentuk segitiga kira-kira dari contoh ini apa kira-kira? Misalkan lah ditaruhnya di ABC ya. Bagaimana caranya supaya membentuk segitiga dengan ABC ini? Gimana ya? Gimana ya?
A, B. Contoh kasus aja yang paling kelihatan yang 5 itu ya. Yang 10, yang ini nih. Kalau 10 sama 55 bisa nggak? 10 sama 55 bisa. Mungkin. 10, 5, 5. Yang 5 lurus ke sini, yang 5 lurus ke sini. Iya ya. Ketemunya sejajar tapi ya. Oh, tahu dapat nih. Jika 10, 5 sama 6 bisa. 5, 6 bisa. Bisa naik dikit kan? Kayak gitu kan. Nah, gitu. 10. Oke. Kalau gitu syaratnya apa? Ketahuan nggak? A Mungkin tambah intervalnya ya Pak. Jarak gitu, jarak antar. A tambah B harus sama C nih. A tambah B titik-titik C. A tambah B lebih besar gitu Pak. Iya, harus lebih besar. Anggap saja yang ini 5 ya. 5 tambah 5 harus lebih besar dari 10. Pokoknya si A sama B harus lebih besar dari C ya. Kalau misalkan A-nya 5, B-nya 5, C-nya 10, ini nggak bisa ya. Nggak Kan bisa. harus 6 kan si B-nya misalkan. Baru bisa ya. Iya bisa. Iya benar-benar pas setuju Pak. Jadi syarat pertama A tambah B lebih besar dari C. Syarat kedua apa? Ini syarat pertama ya. Syarat ke-1 nih saya tulis gini. Syarat kedua apa? Dibalik-balik enggak ya Pak? Iya dibalik-balik dong. Jadi apa? B tambah C lebih besar dari A. Ya betul. Itu syarat kedua. Syarat ketiga B sama C udah. A sama C gitu. ya A sama C lebih besar dari B. ya. Syarat keempat apa? A sama dengan B sama dengan C. Enggak, udah cukup kalau syarat itu mah. Ini syarat ini nih. Oh. Berarti banyak syaratnya gitu ya Pak? Ya, A tidak sama dengan 0. Ya kan ya? Nggak boleh 0 Iya. kan? Dan pakai dan ya Pak. Ya, dan N or mungkin ya. Pakai or. Atau Tapi kalau 0 Oh iya, pakai N berarti ya. Oke. Berarti semuanya tidak boleh 0 gitu ya. iya. Tapi kalau minus kira-kira nggak bisa juga ya? Iya sih. Jadi harus lebih besar dari 0 ya. Kalau gitu ya, takutnya di sini test case-nya kan nggak ada di test case minus ya. Oh, tidak sama dengan 0 kan minus juga masuk ya Pak? Enggak dong. Tidak sama dengan 0 itu hanya untuk 0 saja. Oh iya betul Pak. sama dengan Saya salah nulisnya lagi. Tidak sama dengan tuh pakai gini ya. Jadi NNN. Nah, terus S finalnya syaratnya adalah
Berarti semuanya S1 sampai S4 dibikin apa? Or, OR atau AND? Pak. Kalau OR salah satu salah, yang ini misalkan S1-nya salah, S2, S3 sama S4-nya benar, berarti benar dong. N, oh iya N. Tapi kalau sama semua nilainya Pak? Sama Maksudnya semua ke S4 ya? Yang 5. Iya, yang ini. Sok aja. Ini kan 5 tambah 5, 10 kan? Lebih besar dari 5 kan? Iya. Oh iya betul. Pakai N ya Pak, berarti setuju pakai N. N ya. Nah, silakan dicoba ya, digoleng ya kalau mau di coding ya. Jadi cukup begitu aja saya ngejelasinnya ya. Kayaknya sih aman ya. Ya, lanjut ya. Lanjut Pak. Ini perlu dibahas nggak? Oh ini mah kebayang ya Pak kalau minimal. Bayang ya. Jadi ini diskon diberikan apabila belanja minimal ini ya. Jadi tinggal di aja terus cashback apabila belanja minimal dan memperoleh kartu ya. Nanti ini kartunya true atau false, ini kayak di sini belanja, ini false berarti apa? Berarti tidak memperoleh kartu ya. Nah, ini belanja, ini true gitu ya. Berarti ada kartunya gitu. Tinggal dicek aja ya. Pakai itu ya. Kan gampang diskon, misalkan diskon. Ini syaratnya apa nih? Minimal. Oh, belanja. Kalau minimal itu berarti lebih besar sama dengan kan ya? Iya, lebih besar sama dengan 100. 100.000. Yang ini beres. Terus yang cashback, bisa kan ya? Cashback. Belanja minimal 200 berarti belanja lebih besar sama dengan 200.000 dan memperoleh kartu. Berarti apa coba? True. And ini ada kartu, N kartu aja ya. Ini kan nanti variabelnya ditaruhnya dalam kartu ya. Ini belanja gitu ya. Ini belanja, ini kartu gitu ya. Oke, ya. Kalau di inputnya nanti true, berarti ini kan otomatis true ya. Iya Pak, kebayang ya. Ya. Kalau di inputnya false, nanti ini jadi nilai kartunya false ya. Gitu. Oke, kita lanjut midpoint. Buatlah program untuk yang digunakan untuk bentuk apa suatu bilangan adalah nilai tengah dari dua bilangan tertentu. Terdiri dari 3 bilangan bulat. Berupa boolean yang menyatakan salah satu bilangan adalah nilai tengah dan dua bilangan lainnya. Oh, adalah nilai tengah dari dua bilangan lainnya. Lima 91. 5 nilai tengah dari 1 sampai 9. Kalau 2, 3 sampai 4. Karena 3 adalah nilai tengah dari 2 dan 4. 6 tinggal yang 38. Gimana coba? Ada yang bisa menjelaskan nih kenapa? 591. Karena ada nilai tengah gitu Pak. Dari 1 sampai 9 yaitu 5. Oh, gampang ya ini ya. Jumlahin aja bagi 2 ya. Ya enggak? 10. 9 sama 1 jumlahin bagi 2 jadi 5 kan? Ya. Ini juga 3 tambah 4. Benar enggak ya? 3 tambah. Tapi 666
Masuk. 7 bagi 2. Mana? Yang 6 tambah 6, 12. Hmm? Nah, ini juga. Tunggu ya sebentar. Apakah suatu bilangan adalah nilai tengah dari dua bilangan berikutnya? Terdiri dari 3 bilangan bulat. Huruf boolean menyatakan salah satu bilangan dari nilai tengah dari jadi kita harus nyari ya dari ketiga ini mana yang bilangan tengah. 8 bukan nilai tengah dari 3 sampai 9. Ini 5. Ini 3. Ini 8. Ini kan 5 ini ya. Terus ini 3. Kenapa loncat-loncat begitu ya? 8. 4. Yang bikin soalnya sakti banget nih. Ini bukan saya kan. Oh, ini berarti mencari nilai maksimum dan minimum dulu ya? Ya. Benar nggak? Jadi kita mencari dari 3 ini mana yang maksimum, mana yang minimum, gitu ya? Baru dicari bilangan yang terakhir. Kayak ini kan maksimumnya 9, minimumnya 3. Nah, berarti 8 ini kita cek ya. Apakah dia ada di tengah-tengah, apakah dia persis di antara 3 dan 9 itu ya, di tengah-tengah gitu ya. Sekarang ini yang minimumnya 3 sama 3, 6, 4 kan minimum 3. Terus maksimumnya 6 gitu ya. Nah, coba ada yang tahu logikanya gimana? Oh iya. Kita cari dulu yang paling kecil dan yang paling besar ya, Pak. Tahap pertama berarti baca dulu ya. Baca dulu nih semuanya, misalkan ke dalam B1, B2, sama B3 ya, di input ya. Habis itu apa? Jika B1 lebih kecil dari B2 dan B1 lebih kecil dari B3, B1 minimum. Ini saya ini bisa pakai if nggak ya? Ini kayaknya belum pakai if deh. Jadi nggak pakai if-ifan ini. Seperti ini. Kalau tadi kan jika gitu berarti ada if ya. Berarti B1 lebih kecil dari B2 dan B1 lebih kecil dari B3. B1 nilai minimum. B1 lebih kecil dari B2 and B1 lebih kecil dari B3.
Berarti nilai minimum. Berarti B1 nilai minimum. B1 minimum gitu ya. Saya juga belum kebayang nih jawabannya gimana. Ini kita skip dulu ya. Boleh kan di skip ya? Iya. Boleh, Pak. Buatlah program yang digunakan untuk menentukan apakah dua buah bilangan menghasilkan irisan atau tidak. Wah, ini soal keren juga nih. Terdiri dari 3 nilai, yaitu jari-jari lingkaran A, jari-jari berarti kayak gini ya. Jari lingkaran A, B. Oh ya, ini jari-jari A ya. Terus nanti di sini ada jari-jari B dan titik pusat lingkaran A dan B ya. Jadi titik pusatnya ini kan. Keluaran berupa bulan yang menyatakan lingkaran A dan B tidak beririsan. Kalau titik pusat berarti ini jarak titik pusat lingkaran A dan B. Oh, sorry, salah ya. Maaf. Saya pikir jadi jari-jari ini JA, jari-jari A, terus ini JB, terus jarak ini ke sini ya. Gitu. Ini, jari-jari A, jari-jari B, sama JAB lah ya. Jarak A dengan B gitu. Ini JAB. Yang disebut irisan tuh gimana? Terlalu dekat gitu, Pak. Dari apa ya? Nah, ini yang disebut bukan irisan ya. Ini JA, ini JB. Terus ini JAB. Oh, berarti JA ditambah JB tidak sama dengan lebih kecil gitu ya, lebih kecil dari JAB. Juga ya. Harusnya lebih besar dong. Kalau lebih besar nggak beririsan berarti ya, Pak? Oh iya. Ini ngecek beririsan ya. Oke. Berarti JA ditambah JB harus lebih kecil sama dengan lebih kecil ya. Iya, Kalau lebih sama kecil. dengan dempet ya. Oke. Sip. Kayaknya gitu doang ya. Gampang yang ini mah ya. Yang nomor 5 dipikirkan caranya ya. Oh, kalau yang ini kayaknya udah gampang ini mah ya. Ini pernah dibahas masalah ya, Pak? Pernah. Mungkin di minggu-minggu awal itu. Kan ini tinggal ngecek aja ya. Ini kan 4. Kok 4? Ini 7. Maksudnya apa nih? Ini 7, tapi anggota timnya 1, 2, 3, 4, 5. Ini harusnya 7 ya. Ini kurang nih. Salah nih. Kalau ini 4, berarti ini kan anggota timnya 4 nih. Yang ada 5 item nih. Ini berarti bawa gitu kan ya. Bawa entah itemnya apa ya. Misalkan topi gitu. Kemudian tongkat mungkin ya. Tali pramuka, pisau pramuka gitu ya. Fluid dan sebagainya. Perlu nggak ini? Ini mah enggak kali ya. Itu pakai perulangan, Pak. Enggak ada perulangan sama percabangannya, Pak. Ini pakai perulangan. Atau mau dibahas? Bahas aja ya yang ini ya. Bagus kayaknya soalnya ya.
Jadi program cek kesiapan. Kamusnya berarti kan ada item 1, item 2, item 3, item 4. Ini tipe datanya boolean ya, tadi kan true false ya. Oke, lalu apa lagi? Jumlah siswa ya. Pramuka ya. Ya, Berarti jumlah N ya. kuota. N integer ya. Terus apa lagi? N integer. Udah ya Pak. I paling nggak. I nggak boleh. Sama siap ya. Siap ke boolean ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, item ini untuk item, tapi nanti untuk ngecek ke siap atau tidaknya kita tulis ya, siap. Algoritmanya berarti input item 1, item 2, item 3, item 4, item 5 ya. Salah ya. Harusnya input N dulu ya. Dulu ya. Saya lupa. Nah, oke. Ini enaknya pakai for atau pakai while? Pakai por sih Pak karena udah ketahuan ya. Sama aja sih. Kalau diceknya di anggota yang pertama sudah tidak bawa item, ya, ada yang nggak siap, misalkan item satunya dia nggak pakai topi misalkan, apakah kita cek sampai ke N? Iya ya. Berarti Kan pakai kata while. kata anak buahnya komandan, kenapa komandan cek sampai anggota kami yang ke N, padahal di anggota yang nomor 1 itu sudah ketahuan tidak bawa topi. Oh iya ya, katanya. Komandannya bingung. Kalau gitu pakai apa? Pakai while. Pakai while atau pakai repeat until bisa ya. Sebetulnya while aja dulu ya, kita cek. Nah, untuk itu kita harus pakai inisialisasi. Nah, kayak gini. Siapnya true. Biar bisa masuk ke dalam while. Ya. Jadi while, I-nya juga ya. I-nya dari berapa tadi? Dari 1 ya? Kan kita mau ngecek anggotanya dari anggota pertama ya. Sampai anggota terakhir ya. Anggota terakhir berapa? N. N. Sip. Kita tulis gini dulu ya. N while. Terus I-nya ditambah 1 kan ya? Iya. I plus 1. Nah, di sini harus kita kasih satu lagi. N ya. N siap sama dengan true gitu. Ya, N siap gitu ya. Jadi ini bakal masuk kan ya ke dalam loop ya. Tapi di dalam loop itu nanti kalau ada satu yang tidak true ya, atau ada yang false, maka si siapnya dibikin jadi false ya. Atau gini aja, siap diassign dengan apa nih? Kita baca dulu. Kita baca dulu di sini. Kan ini pemeriksaannya ya. Kita sebagai komandan meriksa dulu. Item 1, cek. Item 2, cek. Item 3, cek. Sampai 5 item. Nah, terus si siapnya ini adalah item 1,
and item 2, and item 3, and item 4, ya, terus and item 5. ya, salah satu saja false. Siap jadi apa nih nilainya? Jadi false. Jadi false. Oh, Ke atas iya. jadi false ya. Jadi iya. di stop ya di sini ya. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Oke, kalau gitu tinggal di sini tinggal output ya. Siap ya. And program. Bayang ya? Oh, iya. Jadi untuk menghentikan perulangan ada 2. Ketika semua anggota selesai diperiksa, yang ini ya. Ya enggak? Iya. Atau ketika di tengah-tengah atau dari awal Tidak sampai siap. sebelum anggota terakhir ada yang itemnya enggak false gitu ya. Di sini nih salah satu aja false. Maka di sini bakal jadi false gitu ya. Sampai ke atas, diulang di atas berarti di sini false ya. Ya, saya nggak perlu tunjukkan codingan Go-nya ya. Iya, kebayang, Pak. Bayang, wah mantap. Tanpa di running sudah kebayang. Itu soal terakhir kayaknya. Pertemuan kita tuh sampai jam 22 loh setelah saya hitung, bukan 21.30. Oh, jadi 22 pas, Pak. Kan dari 19.30 kan 2,5 jam ya. Oh iya. 3S. Kemarin kok 21.30 udah di stop. Enggak, jam 10 kemarin kalau nggak salah, Pak. 21.30 kalau nggak salah. Saya nyetopnya. Nah, oke. Ini ada soal-soal ya. Nah, soal gampang sih ini. Soal if. Atau saya jelasin dulu materi ya. Barusan sih materi dari slide ya. Ini saya mau ngejelasin materi bikinan saya ya. Nggak apa-apa ya. Boleh, Pak. Biar tambah mantep. Kita mulai ya. Jadi percabangan itu salah satu cara pemecahan masalah sama seperti perulangan ya, itu termasuk namanya struktur kontrol ya. Sebetulnya ada lagi struktur kontrol ya. Kalau pemrogramannya lebih lanjut nanti bakal tahu ya, saya nggak kasih tahu sekarang ya. Tapi yang untuk yang dasar struktur kontrol itu ada 2 ya, yaitu perulangan sama percabangan ya. Sintaks pseudocode-nya yang paling sederhana bentuknya gini ya. If kondisi, nah ini saya bukan kondisi binario, if kondisi maka aksi gitu ya. Ini yang paling sederhana. Yang berikutnya, if kondisi aksi 1 dikerjakan ya, kalau kondisinya benar ya. Kalau yang salah ini, kalau yang kondisinya salah maka aksi 2 dikerjakan ya. Itu if else. Ada juga if yang ditambah else if. Ini kondisi benar. Kondisi 1 benar, aksi dikerjakan. Tapi kalau kondisi 1-nya salah, dicek lagi di kondisi 2. Ini saya hapus kondisi 2. Ini kalau benar, aksi 2 akan dikerjakan. Kalau salah, tidak ada satupun aksi dikerjakan ya. Saya rasa cepat-cepat aja ya, gampang nih. Sekarang if dengan banyak else if bisa ya. Kayak gini. Wah, saya. Jadi else if yang pertama, ini else if yang kedua. Banyak sekali ya. Sampai else if yang terakhir. Gitu. Cara nulisnya kayak gini ya. Ini ada then, saya lupa. Lalu ada then ya di else if itu. Kecuali di else nggak ada then. Lalu ada yang disebut dengan if bersarang.
if bersarang itu ada if di dalam if gitu ya. Jadi semau kita kan, kalau kita merasa if di dalam ini harus dikerjakan menggunakan if bersarang, silahkan ya gitu. Kalau misalkan tidak dengan if bersarang juga boleh, misalkan if dengan banyak else if gitu ya. Kemudian, nah untuk banyak else if itu kadang-kadang Bingung sangat ya, Pak. ribet, bingung gitu. Jadi kita menggunakan switch case ya. Kalau di pseudocode ini pakai depend on ya, cara penulisannya. Nanti ada dua ya, ada yang berdasarkan value. Saya tulis dulu ya. Ini daftar variabel. Terus ada value 1 gitu ya. Terus nanti ada aksi 1 gitu ya. Value 2, aksi 2. Dan seterusnya ya. Ini aksi n. Terus nanti ada default. Default itu seperti else ya. Di dalam itu. Kalau nggak Terus ditulis defaultnya salah ya, Pak. Enggak juga. Boleh. Default itu kalau kayak gini ya, kalau kita nerima input 1 sampai 7 gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ngetikin 1, nanti aksinya itu cetak Senin, cetak Minggu gitu ya. Kalau masukin 2, nanti cetak Senin gitu kan. Nah, takutnya ada yang ngisi 8 ya. 8 kan kita kan harinya misalkan cuma 7 hari itu. Nah, ya si defaultnya taruh aja itu. Misalkan cetak tidak ada hari untuk angka 8 misalkan gitu ya. Error. Error boleh gitu ya. Error bro misalkan gitu ya. Bebas ya. Di Venom tuh ada juga yang di Golang juga sama ya. Ini tadinya saya nggak akan jelaskan dulu, tapi nggak apa-apa lah ya. Depend on ini ekspresi ya. Ekspresi 1. Ekspresi 2, ekspresi 3, kayak gitulah ya. Nanti ada aksi default gitu. Mungkin sudah nyoba juga. Saya lihat ada yang di LMS ada yang sudah menggunakan switch case ya. Lalu ada serial if. Ini serial if itu kadang-kadang ada soal yang pas dikerjakan dengan menggunakan satu pernyataan if ya dengan else if di dalamnya itu tidak selesai ataupun kalau selesai banyak sekali ya solusinya. Kita bingung nih if terus nanti di dalamnya ada if bersarang ya. Wah, rumit ya. Ternyata jangan cuman dengan menjawab kayak begini bisa ya. Kayak tadi loh, yang soal yang apa yang Iya. Yang ini tadi yang Pak, saya punya unit US tagihan listrik. kan yang nomor 34 itu tadi loh. Oh, yang Kalau ini mencek genap ganjil, Pak. kan itu pakai if ya. If yang saya sebut serial if ya. Jadi ada terus-terusan if gitu ya. Kelihatannya tidak terlihat elegan ya cara menjawab seperti itu. Tapi kan benar ya. Gitu. Contoh soalnya mana ya? Ini saya sudah siapin. Ada contoh yang, nah kalau ini pakai switch case atau pakai else if. Nah ini if bersarang.
buatlah program untuk mengurutkan 3 nilai asesmen mahasiswa secara ujian aja lah. Secara menaik ascending ya. Masukkan berupa 3 bilangan bulat positif antara 0 sampai 100 yang menyatakan nilai ujian. Keluaran berupa 3 bilangan bulat yang terurut menaik. Contoh ini. Ini bisa dikerjakan dengan ngecek kayak gini. If katakanlah saja ABC ya, nilai ujiannya itu. If A lebih besar dari B, lalu B lebih besar dari C, ya. Jadi, if A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka cetak ABC ya. Iya nggak? Ini saya solusinya gini ya. A lebih kecil dari B, N, B lebih kecil dari C, ini pasti terurut naik nggak? Lebih kecil dari B. Ya. ABC dong, iya nggak? Iya Pak. Jadi diceknya berapa kali coba? Jika A lebih kecil dari B. 6 kali bukan? A lebih kecil dari B, N. A lebih kecil dari B, tapi si sebentar ya. Tapi si C lebih besar dari B. Benar nggak ya? Berarti A lebih kecil dari B dan C lebih besar dari B. Berarti nilai A dan C-nya sama atau? A lebih besar dari B. C lebih besar dari A kali Pak. C lebih besar dari A berarti. Sebentar. A lebih kecil dari B. Contohnya aja ya. Ini kan 1, 2, 3 ya. Betul ya? Iya. Nah, tapi ada kemungkinan ini memang ada kemungkinan misalkan bilangannya 1, 3, 2. Nah, gitu ya. A lebih kecil dari A. Jadi false ya. A lebih kecil dari B. Ini kan benar ya, A lebih kecil dari B ya. Terus B lebih besar dari C. ya, kan tadi saya pilih gitu ya, lebih besar dari ya. Ya. Jadi ini apa nulisnya? A C B. CB, A, CB kayak gitu. Nah, itu ada 6 kemungkinan loh, ya. Jadi 1, 2, 3 nanti ya ABC terus ACB ada 6 lah kemungkinannya ya. Jadi kita bisa pakai if, ini ditaruh di else if gitu ya. Terus nanti bikin else if lagi gitu ya. 1 if dan ada 5 else if ya. Nah, tapi cara begitu ya benar sih. Boleh saja. Nah, kalau mau pakai if bersarang begini ya. Var A, B, C, INT. FNT, scan, ampersand A, ampersand B, ampersand C. Oke, bersarang kita cek dulu aja. If A lebih kecil dari B, ini asumsinya tidak ada bilangan yang sama kayaknya ya. Kalau ada yang sama harus ada sama dengan di sininya ya.
asumsinya tidak ada yang sama aja ya. Ini N, B. A lebih kecil dari B nih, saya langsung ini. If yang ini nih. If B lebih kecil dari C, maka cetak apa nih? FMT inline ABC. AB. Kalau selain dari ini, berarti yang ini ya? Iya enggak? Iya, Else, ACB. else berarti A, C, B ya. Nah ini kan bersarang ya, gitu. Terus saya cek else if A lebih kecil dari B ya. Sekarang A lebih kecil dari C ya. Ya bikin ini lagi, cek lagi. A lebih kecil dari C, berarti sekarang if B lebih kecil dari C, berarti FMT inline apa nih? A Lebih kecil. Lebih kecil dari C. Ini sama ya Pak, kayak di atas. yang mana? Yang else. Oh ini salah, ini C dulu. C dengan B ya. Nah, ini kan ABC, ini ACB ya. Jadi Oh, iya. ACB ya. ACB. Else Selain ACB, ABC. ya, ABC. ABC. Oh salah ya, jangan A sama C kali ya ini. Sekarang B sama A ya. Oh iya, B lebih kecil dari A. A lebih kecil dari C ya. Berarti BAC. Ya, B aja. Yang tadi mah sama. Yang else-nya berarti apa? B BCA ya. Terus sekarang nah yang terakhir ini udah pasti ngecek antara ini kan A sama B. Terus B sama A. Berarti A sama C gitu. ini A sama B. A, C lebih C lebih kecil dari A belum ada ya Pak? Ya, berarti ini apa? If C lebih kecil dari A. udah pasti ini berarti C lebih kecil dari A lah. Jadi nggak usah di sini. Oh mau pakai dulu ya if C lebih kecil dari A gitu. Jadi di sininya apa? C lebih kecil dari A. C lebih kecil dari B. A dulu sampai B dulu ya. Jadi ini MP yang lain apa? CAB. Else CBA. benar nggak kemungkinannya udah beres? ABC, ACB, terus BAC, BCA, CAB, CBA. Udah beres ya semua ya?
Coba kali Pak. Coba aja ya, mumpung di Go ya. Iya. Ini ya, 74 dengan berarti cara B C berarti B A C. benar ya. Ini tuh 745581 benar ya ini ya. Iya. Coba yang ini. B A B C jadinya A C B. Benar ya, 4568. Sebetulnya ngeceknya harus pakai 6 data nih. Ini salah. 8266 85 C salah. berarti C A B udah kan. C lebih kecil dari A lebih kecil dari B. Berarti C A B. Ada yang salah. Ini nih 82 85 66. Ternyata 66-nya di tengah ya. A lebih kecil dari B. Coba pakai sama dengan deh. Kayaknya nggak ngaruh kali ya. 55 yang ini. Masih salah. A lebih kecil dari B. Ini kan sama ya, BA. Kenapa jadi yang ke print itu ya Pak? Kenapa jadi BCA ya? Ini CAB. Kan CAB. Ini CBA. Oh, ini AB. Ini BA. Ini CA. C sama B belum dibandingkan ya. Oh iya. Jadi banyak sekali. AC juga belum dibandingkan ya. Wah, jadi banyak begini ya. Saya pikir lebih simpel ya. ABC, ACB, Atau BAC, enggak Pak, pakai sweet case Pak. Sekalian cobain. switch case. Oke. Switch case ya. Switch case. Itu ya, A lebih kecil dari B. Oh, biar simpel gitu ya. B lebih kecil dari C ya. Yang lain A, B, C gitu ya. Oke, di sini juga. A lebih kecil dari B.
B lebih besar dari C. A. CB. Terus B, A, B, A, C. terus ini B, ini A, terus ininya Ini B lebih besar dari A lebih besar dari C. B, jadi C, B. A. 1, 2, 3, 4. B ya sekarang. Lebih kecil dari A dan A lebih kecil dari B. C, A, B. Ini ya. Terus shiftnya ke PJ ini. C A, lebih terus kecil dari A, B lebih besar dari C, C, B, A. ini B lebih kecil dari C. Ini B sekarang lebih besar. Ini A lebih kecil dari C, lebih besar. Ini ya, saya ini aja. Itu ada yang itu tuh Pak, apa? C Ini ya. Yang ini apa nih? ini C, C, B, A. Oke, kita coba putarannya. Yang ini dulu nih yang error tadi. Masih ya? Masih ya Pak. Dan C jadinya C, A, C, B. A, C, B. A lebih kecil dari B. B lebih besar dari C. Oh iya. Yang case 2 masuknya itu Pak. Ini salah ya? Kalau C. A, C, B. Oh iya C lebih besar. Lebih kecil dari B ya Pak. Hmm. Lebih kecil dari Oh, B. pantesan salah. Ini kan ABC ya, berarti menurut ya ABC ini jangan deh nih AC kayak gitu ya salahnya. ACB nah gitu harusnya. BAC ini benar. Nah ini jangan BA lagi. Tapi misalkan ini kan mau BCA ini BC ini C. Nah kayak gitu ya. Tadi salah tuh BCA. Ini CA. CAB nah ini benar. Yang ini bukan CA berarti CB. Ini CA ya saya logikanya lagi buruk. A lebih kecil. Nah kayak gini nih kayaknya. Ya, putaran ya.
Nah, benar ya. Iya. Tadi juga yang tadi tuh saya salah ya bikin ininya ya. Coba cek yang ini. Benar ya. Ya, udah benar ya. Iya benar Pak. Oh. Sheetcase mah Benar. nggak usah pakai default juga bisa ya Pak ya. Oh, ini udah kemungkinan semuanya udah tercover ya. Kemungkinannya jadi nggak usah ada default ya. Tapi, lebih enak ya Pak kalau dilihat ya pakai ini ya Pak. Iya. Tapi nanti coba menggunakan itu tadi ya. Saya salah tuh menggunakan itu aja If apa? else. If else tapi if bersarang ya. Nah, tadi ceritanya mau kayak if bersarang ya. Tapi ternyata ada yang salah di bagian ininya nih tadi tuh di depannya. A lebih kecil dari B, terus saya bikin di sini A lebih kecil dari B lagi kan. Iya, kali ini hampir jam 22, tidak ada istirahat kita ya. Aduh, ini wah hebat 3 orang. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita akhiri, Aman Pak. Masih udah. aman. Oke, kalau aman. Eh mungkin hari Sabtu ya, mungkin saya akan buka 2 hari untuk asesmen ya. Tolong disampaikan ke teman-temannya. Itu pakai apa Pak? Pesidokot atau Udah kuat ya. Pesidokot ya? Kalau sudah sering latihan mah nggak akan kesulitan ya. Latihan di LMS ya. Iya ya Pak. Ya gitu aja ya. Terima kasih Boleh banyak atas boleh minta ini Pak. apa tuh? Apa tuh yang materi yang Bapak jelasin tadi? Materi apa ya? Maaf. Yang baru ini Pak, terakhir itu tuh. Kan Slide-nya. nggak ada, ya nggak apa tuh ininya, filenya. Slide ya. Sudah ada di LMS coba di Oh, bukan yang PowerPoint Pak, yang mana tuh? Yang tentang if bersarang, tentang sweet case. Oh, file TXT-nya. Iya, file txt-nya Pak. Oke, ya nanti saya kirim ya. Iya. Oke, kalau gitu ya. Kita akhiri saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Masih Ya, Pak. sama-sama.